dengan branding desa wisata menurut kami sangat-sangat diperlukan. Potensi desa kita apa yang kita miliki itulah yang akan menjadi branding kami. Seharusnya semua objek wisata harus di-branding sesuai dengan karakter desa masing-masing. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di podcastnya RRI Purwokerto, Tarik Mas, seputar informasi menarik di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kita akan obrolkan seputar branding penguatan desa wisata yang kali ini kami hadirkan di studio bersama Pak Sugito, Kades Serang, sekaligus juga yang punya objek wisata Serang ini, Lembah Asri, dan puluhan tahun terakhir sudah cukup viral. Tentu tidak lepas dari brandingnya wisata Desa Serang di Lembah Asri. Begitu atau seperti apa selama ini memanfaatkan branding wisata desa wisata ini, Pak? Terima kasih terkait dengan branding desa wisata. Menurut kami sangat-sangat diperlukan karena dengan branding itu kita menjadi lebih, para wisatawan itu datang sudah mempunyai saya datang ke sana itu tujuannya ini, gitu. Jadi jelas branding itu kan dari tujuannya. Misalnya, saya mau petik stroberi, itu pasti harus datang ke tempat saya, ke desa wisata saya untuk memetik stroberi, untuk menikmati alam, untuk menikmati hutan yang hijau di desa wisata Serang ini. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh para pengunjung, terutama yang kaum milenial begitu. Ya, alhamdulillah kami mengelola desa wisata sudah cukup lumayan lama. Sejak tahun 2010 sudah ditetapkan menjadi desa wisata. Namun karena keterbatasan SDM di desa, karena di pegunungan, dan waktu itu juga media sosial belum sehebat sekarang. Jadi perkembangan kami masih sangat lambat. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir tahun ini, di akhir-akhir beberapa tahun ini, karena media sosial sekarang menjadi gampang membuat viral apapun yang kegiatan apapun yang ada di Indonesia ataupun di luar sana. Jadi alhamdulillah kita ikut ke bawah dengan situasi sekarang. Alhamdulillah kita sudah mulai terkenal desa wisata Serang ini. Branding rutin dilakukan oleh kru dari pengelola sendiri atau gimana, Pak? Untuk branding sebetulnya kita lebih menonjolkan karakteristik potensi desa kami. Kita memang karena kita adalah desa wisata, jadi kita tetap kita tetap harus memikirkannya desa, dalam arti bukan objeknya saja, tapi kita lebih ke desa. Jadi potensi desa kita apa yang kita miliki, itulah yang akan menjadi branding kami, Pak. Dan objek wisata di Desa Serang ini menjadi andalan sekarang ya, Pak, ya? Alhamdulillah untuk desa wisata Serang, objek wisata yang ada di Desa Serang untuk saat ini menjadi termasuk salah satu objek yang cukup lumayan. Artinya dari sisi pendapatan desa ini sudah menjadi andalan desanya gitu? Iya, sudah menjadi andalan desa karena kita sudah bisa membantu secara langsung pendapatan asli desa. Selain itu kita juga bisa membantu meningkatkan perekonomian warga masyarakat, di mana dengan dibentuknya dengan beroperasinya wisata di sana kan masyarakat banyak yang hidupnya sudah menggantungkan di kegiatan wisata ini. Ya. Branding selalu update apa enggak nih, Pak? Untuk branding enggak, kita tetap brandingnya tetap kita selalu yang memang kita nge-brandnya itu di agrowisata stroberi dan wisata yang
ramah anak, wisata keluarga itu saja sih. Kan potensi wisatanya juga selalu berubah-ubah gitu kan. Oh iya. Terutama brandingnya juga harus mengikuti dong. Kalau wisatanya kita setiap hampir 2 tahun kita selalu ada penambahan objek wahana baru. Penambahan objek wahana, terus eventnya juga beda-beda setiap tahunnya. Ya. Jadi seperti wahana yang terbaru di saat ini di Lembah Asri Serang itu ada Dinoland. Yang tahun kemarin yang tahun kemarin Dinoland, yang sekarang adalah Mini Zoo. The Last Mini Zoo ya. Itu ada. Apa yang menarik yang baru ini? Oh iya, untuk Dinoland itu di sana ada binatang-binatang purba dinosaurus yang tronik, yang bisa bergerak dan bisa berbunyi gitu, tapi posisinya memang setting di hutan, memang benar-benar di hutan. Nah, setelah kita membuka binatang-binatang purba yang tronik itu, kita mencoba membuat binatang-binatang yang beneran, yaitu The Last Zoo itu. Kita binatang-binatang yang eksotis, binatang-binatang yang bisa berinteraksi dengan para wisatawan. Di antaranya ada ikonnya di sana alpaka yang menjadi ikon di The Last Zoo-nya itu. Jadi ada alpaka, ada kuda poni, ada aviari, burung makau dan sebagainya, yang semuanya bisa berinteraksi dengan. Itu baru ada tahun ini ya Pak ya? Baru tahun ini sudah saya buka. Dan tentu hal yang menarik lagi tahun depan sudah diwacanakan apa nih Pak? Untuk tahun depan kita masih peningkatan fasilitas yang ada, karena kita harus selalu prima kondisi tempat wisata itu kan nggak boleh semakin lama itu kondisinya, keberadaannya semakin misalnya rusak-rusak dan sebagainya. Kita untuk tahun depan malah justru kita fokus ke revitalisasi, perbaikan dan penyempurnaan yang sudah kita miliki. Ya. Kalau yang dibrandingkan tadi Pak Gito katakan potensi desanya gitu. Iya. Masing-masing objek wisata itu sudah mulai ngarah ke sana di brandingan belum Pak? Seharusnya semua objek wisata harus di branding. Ya, artinya update brandingnya. Iya, sesuai dengan karakter desa masing-masing. Karena kita desa wisata, jangan dirubah, bukan menjadi desa lagi gitu. Mestinya setiap desa harus membranding objek yang dikelola sesuai dengan potensi dan karakter desa. Dan terakhir nih Pak Gito, boleh tahu nih per bulannya berapa nih? kita lebih ke jumlah pengunjung sih. Karena kalau terkait dengan pendapatan itu kan banyak variabel yang memberikan pendapatan. Jadi kita ada parkir, ada sewa ruko, ada sewa meeting room, ada sewa cottage. Itu banyak sekali karena kita banyak fasilitas yang ada di sana. Jadi kita lebih ke pengunjung. Kalau di tahun 2022 kemarin kita masih di kisaran 635.000 pengunjung. Karena habis COVID ini. Ya. Ini mulai bangkit. Mudah-mudahan tahun ini mulai menggeliat. Dan keterlibatan warga juga makin meningkat atau gimana? Kalau warga di Desa Serang semuanya, baik pedagang, karyawan atau yang lain itu semuanya orang Serang Pak. Jadi karyawan nggak ada pegawai di sana. Saya punya sekitar 85 orang. Asli Desa Semua Serang. Orang Serang, kita berdayakan orang Serang dengan SDM yang yang sangat terbatas itu, yang karena di desa kan SDM-nya masih sangat terbatas. Tapi khusus yang menangani branding ada ya? Yang menangani ada. Artinya kan SDM masing-masing punya keahlian tersendiri. Betul, gitu ya. Walaupun di desa ya mohon maaf, anak-anak desa lah Pak, mungkin masih ilmunya masih kurang ya namanya aja di desa lah. Sekali lagi target kunjungan tahun ini berapa Pak?
Target kunjungan tahun ini 700.000. 700.000. Jadi kita belum berani target tinggi-tinggi. 700.000 ini 3 bulan menjelang akhir nih Pak. Sekarang sudah sekitar 475. Ya. Puncaknya nanti di akhir tahun. Akhir tahun biasanya kita lebih libur 1 minggu tanggal 24 sampai tahun baru biasanya kita full. Oke, baik, terima kasih Pak Gito kesempatan sama-sama ngobrolnya di podcastnya RRI Purwokerto, dan mudah-mudahan wisata Dallas Desa Serang ini makin pesat maju dan meningkatkan kesejahteraan warga. Amin. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.